3 bulan setelah kemenangan 1-0 yang tidak meyakinkan atas Luton Town di Old Trafford, Manchester United telah meraih kemenangan keempat berturut-turut dalam pertandingan Liga Premier dan Piala FA di markas Aston Villa akhir pekan lalu. Tahun baru, peluang-peluang baru tentu saja terbuka bagi pasukan setan merah asuhan Erik ten Hag yang tetap berada di peringkat luar Liga Champions di peringkat ke-6, namun kini hanya tertinggal 5 poin dari Aston Villa dan juga memperkecil jarak dengan Tottenham Hotspur menjadi 6 poin. Masing-masing dari 6 pertandingan Man United sejak pergantian tahun telah menyaksikan pasukan Ten Hag mencetak setidaknya 2 gol, dan kegembiraan setan merah tidak hanya terbatas pada eksploitasi mereka di lapangan dalam beberapa pekan terakhir. Kemenangan tandang kelima berturut-turut adalah langkah selanjutnya untuk memperpanjang faktor perasaan senang di dalam tembok Old Trafford, dan United melakukan perjalanan ke selatan dalam 12 pertandingan tak terkalahkan melawan Luton, termasuk kemenangan 3-0 di Piala Liga di Kenilworth Road musim 2020-2021. Kelangsungan bertahan di EPL tetap ada di tangan tim Hatters, karena pasukan Edward menempati posisi ke-17 dalam klasemen dengan keunggulan 1 poin atas Everton yang berada di posisi ke-18. Mereka harus menang atas MU demi menjaga peluang lolos dari degradasi. Ada beberapa hal positif yang dapat diambil Luton dari kekalahan mereka dari Sheffield United, tetapi sang gaffer, Edwards, setidaknya menyaksikan tidak ada pemain yang alami cedera baru, yang berarti hanya kuartet ini yang harus absen dari skuad akhir pekan ini. Nakamba yang luar biasa, lutut, Mas Andersen, betis, dan Kapten Tom Lockyer. Edwards juga memberi pemain baru Daiki Hashioka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris. Teden Mengi cukup fit untuk ditempatkan di bangku cadangan melawan Sheffield United, dan sekarang harus kembali bermain sebagai starter melawan mantan majikannya, seperti halnya Tahith Chong, yang akan bergabung dengan Andros Townsend untuk menurunkan Jordan Clark ke bangku cadangan. Luton bermain dengan formasi 3-5-2-1 dengan Kaminski di bawah Mistar. Trio Bell, Osho, Mengi di belakang. Ogbene, Barkley, Lokonga, dan Dougherty di lini tengah. Duo Townsend dan Morris bermain di belakang Adebayo. Para pemain Manchester United berkumpul di Bandara Manchester Sabtu sore ini sebelum mengejar penerbangan untuk pertandingan Liga Premier melawan Luton Town di Kenilworth Road. Luke Shaw tidak terlihat di area bandara, begitu pula Rafael Varane, Kobbie Mainoo, atau Casemiro. Beberapa pemain memang tiba di bandara sendiri dan tidak terlihat oleh kamera. Posisi penjaga gawang, Andre Onana, kemungkinan besar tidak akan digantikan terutama karena dia tampil mengesankan di Premier League. Diogo Dalot telah menjadi sensasi baru-baru ini dan setelah dipuji oleh lawannya baru-baru ini, dia pasti akan menjadi starter di sini sebagai bek kanan. Di sebelah kiri adalah tempat masalah besar Ten Hag muncul. Dengan Luke Shaw berpotensi absen karena cedera, tetapi mengingat itu melawan kandidat degradasi, ia harus diistirahatkan dengan Victor Lindelof sebagai starter. Di jantung pertahanan, Rafael Varane dan Harry Maguire keduanya akan mulai melanjutkan kemitraan mereka. Di lini tengah, pasangan Casemiro dan Kobbie Mainoo harus menjadi starter. Meskipun pemain Brasil itu diperkirakan akan hengkang pada musim panas ini, Scott McTominay bisa jadi super sub lagi. Sedikit di depan keduanya, ada Bruno Fernandes yang akan sangat ingin melanjutkan kesuksesan musim ini. Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford akan terus bermain di sayap kanan dan kiri, karena pasangan ini telah menjadi katalis untuk performa mengesankan yang kita lihat akhir-akhir ini. Sementara itu di lini depan adalah Rasmus Højlund yang tampil fenomenal akhir-akhir ini dalam seragam United yang membuatnya mendapat banyak pujian. Bek Manchester United, Rafael Varane, yakin Willy Kambuala bisa menjadi wonderkid akademi berikutnya yang mengikuti jejak Kobbie Mainoo dan menjadi pemain reguler di tim utama. Pemain berusia 19 tahun ini diketahui telah memberikan kesan yang cukup baik pada Erik ten Hag.
Ia telah mendapatkan menit bermain di Piala FA dan Liga Premier musim ini. Di puncak krisis cedera United pada bulan Desember, pemain muda ini dimasukkan ke tim utama saat mereka bertandang ke West Ham. Meskipun United akhirnya kalah 2-0 dalam pertandingan itu, para penggemar dengan cepat memberikan pujian kepada Kambuala, yang menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri seorang pemain yang mampu mencapai puncak. Tampaknya itulah yang dipikirkan Varane, dan pemain Prancis berpengalaman itu mengisyaratkan bahwa suatu hari nanti dia bisa menggantikannya di tim. Sementara itu, Galatasaray dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Manchester United, Altay Bayındır, meski pemain Turki itu menjalani musim pertamanya di Old Trafford. Pemain berusia 25 tahun itu pindah ke Old Trafford dari Fenerbahce musim panas lalu. Sang kiper memulai karir profesionalnya bersama Ankara Gucu sebelum pindah ke Fenerbahce pada tahun 2019, dan ia mewakili klub sebanyak 145 kali sebelum kepergiannya. Setelah melakukan debutnya melawan Newport County, Bayındır mengatakan bahwa ia mengincar lebih banyak pertandingan untuk juara Inggris 20 kali itu. Namun sulit selama ada Onana. Manchester United dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Bayern Munich mengenai potensi penandatanganan Mathys Tel di jendela transfer musim panas. Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dengan juara Bundesliga dari klub Prancis, Rennes, pada musim panas 2022 dengan biaya sekitar 25 juta pound, meninggalkan tanah airnya untuk mendapatkan tempat di Bavaria. Tel kesulitan mendapatkan tempat reguler di starting 11 Bayern. Tel hanya memulai 7 pertandingan dalam lebih dari 18 bulan berdasarkan kontrak dengan raksasa Jerman. Sang penyerang telah menyumbangkan 3 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan Bundesliga sejauh ini pada musim 2023-24, meski tidak diturunkan sebagai starter oleh Thomas Tuchel. Menurut jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, Manchester United telah melakukan kontak dengan Bayern Munich mengenai kemungkinan memboyong Tel ke Old Trafford. Laporan tersebut mengklaim bahwa Setan Merah dan Bayern sedang dalam pembicaraan mengenai potensi transfer pemain internasional Prancis U21 menjelang musim 2024-2025. Meskipun pemain Prancis itu ingin bertahan dan menjadi legenda di Allianz Arena di tahun-tahun mendatang, diyakini bahwa ia bersedia pergi jika ia tidak dapat sepenuhnya masuk ke tim utama sebagai pemain reguler. Pinjaman dari juara Jerman telah diusulkan, namun dikatakan bahwa Tel hanya ingin pindah secara permanen dari Munich jika ia berganti klub di masa depan. Dengan kemampuan beroperasi di sayap atau sebagai striker tengah, pemain berusia 18 tahun ini saat ini berada di belakang pemain seperti Jamal Musiala, Leroy Sané dan Harry Kane. Di MU ia bisa menjadi pemain reguler, bermain bersama Rashford, Garnacho, maupun Højlund di lini depan. MU belakangan ini dikabarkan mendekatai Vichak Kvaratskhelia. Pemain 23 tahun itu diincar untuk menggantikan Jadon Sancho yang besar kemungkinan ditendang Ineos karena disiplinnya yang buruk. Meski mulai dikaitkan dengan MU, Vichak Kvaratskhelia menegaskan masih fokus penuh bersama Napoli. Kvaratskhelia juga mengaku akan lebih suka bergabung bersama Real Madrid jika harus meninggalkan Stadion Diego Armando Maradona di masa mendatang. Madrid merupakan klub impian Kvaratskhelia sejak kecil. Pria berkebangsaan Georgia tersebut sejauh ini telah mencetak 12 gol dan 12 assist dalam 24 pertandingan di Liga. Kvaratskhelia menjadi buah bibir setelah tampil cemerlang di Napoli musim lalu. Pada musim perdananya, pemuda 22 tahun itu bisa membuat 14 gol dan 17 assist di berbagai ajang yang diikuti Napoli. Kvaratskhelia membantu Napoli mengakhiri puasa Scudetto di Liga Italia musim lalu. Kvaratskhelia akan memecahkan sejarah jika bergabung dengan MU. Dia bakal menjadi pemain asal Georgia pertama yang bermain bersama The Red Devils.